Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Yes, balik lagi di Pro 2 FM sore ini dengan semangat aku yang selalu berbeda kalau di jam 4 sore, iya kan? Karena kalau tiap jam 4 tuh aku punya tamu spesial, punya teman-teman yang bakal aku ajak ngobrol. Dan bahkan mereka ini teman kita yang lumayan jauh ya dari Palembang. Tapi jangan salah loh ya, mereka ini punya prestasi yang gemerlap banget sih kalau aku bilang. Wow. Teman Pro 2 kita akan mengenal ini seputaran Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyu Asin. Gimana, seru banget kan? Seru banget kan? Iya dong. Karena juga hadir di studio Pro 2 FM ya, sudah ada yang ganteng dua orang ganteng dan satu orang yang cantik. Siapakah gerangan? Langsung yuk kita kenalan dulu nih. Di sini ada Wakil 2 Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyu Asin tahun 2024, ada Nova Oktarianti. Hai Nova. Hai. Aduh, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Aduh, cantik deh. Iya dong ya, pasti dia orangnya setia kawan. Insya Allah. Iya kan, dia duta kesetiakawanan soalnya ya. Oke, kemudian juga ini ada Sandy Aulia juga yang merupakan Wakil 1 Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyu Asin 2024. Hai Sandy. Halo Kak. Halo, apa kabar Sandy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, fresh ya, walaupun memang jauh dari Palembang tapi segernya masih kayaknya. Dari kemarin kayaknya segernya nih kebawa terus ya. Oke, ternyata mereka berdua ada leadersnya loh. Ketua bujang kalau bahasa Palembang ya. Iya, ada ketuanya di sini, ada Kakak Fandi. Selamat sore Kak Fandi. Selamat sore. Iya, Kak Fandi ini adalah ketua Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyu Asin. Oke ya. Keren loh kalian punya ketua se-aware dan sekeren Kak Fandi ini. Pasti diperhatian terus ya sama ketuanya ya. Luar biasa ya. Jadi gitu teman Pro 2, apalagi buat kamu yang mungkin wah ada ya Duta Kesetiakawanan Sosial. Ada dong. Nanti kita bakal kenalan ya sama mereka, kegiatannya seperti apa aja. Tapi sebelum lebih jauh juga teman Pro 2, kita mau perkenalkan mereka satu persatu. Kegiatannya seperti apa, kesehariannya seperti apa, pasti teman Pro 2 pada penasaran dong ya. Oke, boleh berkenalan. Dari siapa dulu? Oke, dari Sandy dulu. Silakan Sandy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sandy Aulia. Saya merupakan Wakil 1 Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyu Asin tahun 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan Sandy kesehariannya sibuk apa? Wah. Masih pelajar Kak, masih sekolah. Kamu masih sekolah? Iya, masih sekolah. Wah. Kelas 3 SMA. Wow, luar biasa. Ini anak kelas 3 SMA udah mengukur prestasi loh ya guys. Keren banget ya. Itu dia Sandy Aulia ya teman Pro 2. Selanjutnya boleh Nova perkenalkan diri dong. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Nova Oktarianti. Saya menjabat sebagai Wakil 2 Duta Kesetiakawanan Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin. Oke, siap. Harus rapi-rapi ya ngomongnya ya mereka ini memang. Kesehariannya Nova sibuk apa dong? Sama Kak, masih sekolah juga. Sekolah juga? Iya. Kelas berapa? kamu? Kelas 12. Keren ya, sama ya kalau gitu ya, luar biasa nih ya. Iya benar-benar. Tapi sekolah enggak ya? Enggak, Beda. sekolah. Oke, kalau Sandy di mana sekolahnya? Saya ini berasal dari Sekolah Man 1 Musi Banyu Asin. Oke, main satu. Man 1. Kalau Nova? Dari SMK Negeri 1 Sekayu. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Di usia muda mereka ini udah mengukir prestasi, ini keren banget loh ya. Jadi kalau zaman-zaman sekarang mah udah banyak banget juga nih kegiatan-kegiatan positif yang bisa diikutin. Begitu ya nggak sih Kak Fandi, Ci? Iya kan? Kak Fandi selaku ketua boleh perkenalkan diri juga sekalian. Halo RRI Palembang. Hai. Perkenalkan, nama saya Fandi. Saya Ketua Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyu Asin. Oke, tapi jangan salah loh ya, Kak Fandi ini aktif dalam segala kegiatan gue rasa ya. Di segala dunia perpejenan juga ya kayaknya ada Iya. deh gitu kan ya. Karena emang doyan ya kayaknya mengurus urusan pageant ini ya. Pageant-pageantan ini ya. Oke deh, nih teman Pro 2, kita pengen dong, mungkin ada yang pengen tahu ini Duta Kesetiakawanan Sosial ini seperti apa sih sebenarnya. Siapa yang bisa menceritakan di antara bertiganya, Ci? Seperti oke. apakah Duta Kesetiakawanan Sosial ini? Oke. Baik, mungkin untuk
penjelasan apa mengenai duta kesetiakawanan. Duta kesetiakawanan sosial ini adalah duta sosial yang bergerak di bidang sosial, kemudian kemanusiaan dan rasa kepedulian tinggi, jiwa sosial. Jadi ini sudah ada di Sumatera Selatan dan pendirinya atau foundernya itu ada Saudara Hadi yang mendirikan ini sudah sejak 2020. Oh, oke, sudah lama. 4 tahun ya ternyata Ya. ya. Iya. Dan kemudian untuk di MUBA atau di Musi Banyuasin baru 1 tahun 2023. Baru ulang tahun kami tanggal 1 Oktober. Wah, baru ulang tahun, asik. Jadi sudah ada regenerasi ya sekarang ya. Sudah ada regenerasi. Oh gitu, aduh seru juga ya. Ada duta kesetiakawanan sosial nih teman Pro 2. Iya. Ini kayak bisa lebih meningkatkan awarenessnya anak-anak muda juga dong benar. ya. Oke deh. Tapi ini kalau kita pengen tahu nih, Nova dan juga Sandy akhirnya mau untuk mengikuti kegiatan ini. Ada apa nih weh? Boleh dong cerita, apalagi di tengah kesibukan kalian sebagai pelajar tapi terpanggil banget untuk mengikuti kegiatan Duta Kesetiakawanan Sosial nih. Seperti apa nih cerita dari awal banget nih? Sandy boleh deh. Saya ingin ikut Duta Kesetiakawanan Sosial ini ada karena saya ingin menjadi contoh, menjadi inspirasi bahwasanya dengan kita memiliki jiwa sosial itu pastinya akan sangat bermanfaat dan bisa menguntungkan bagi orang lain. Saya melihat anak muda di luar sana itu masih kurang perhatian terhadap orang yang membutuhkan. Nah di sanalah saya menjadikan DKS ini atau Duta Kesetiakawanan Sosial ini menjadi wadah saya untuk menyalurkan rasa peduli saya terhadap orang yang membutuhkan. Jadi saya mengikuti seleksi demi seleksi dan akhirnya alhamdulillah saya bisa ada di sini dan saya ingin memberikan contoh lagi dan menginspirasi bagi orang bahwasanya kita peduli itu akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Oh, keren banget nih. Jadi gitu ya. Bisa jadi contoh juga karena memang awarenessnya kalau anak-anak muda agak-agak kurang ya Kak Wandi ya. Iya, benar. Bukannya enggak sih, agak-agak kurang. Nah, jadi mungkin Sandy pengen banget memberikan contoh ke teman-teman di sekitar lah minimal dan orang-orang luas gitu ya. Oke, nah kalau Nova gimana nih Nova? Kalau dari Nova pribadi itu karena Nova memang suka terjun ke lapangan dan menunjukkan aksi nyata bahwasanya Gen Z tidak hanya bisa membantu orang lain tapi juga bisa memberikan contoh seperti yang Kak Sandy bilang. Oke. Dan juga Nova ingin memberi satu pesan untuk semua orang Apa itu? bahwasanya untuk kita miskin. When you Oke. care, happiness will be on your side. Wow, keren ya. Anak-anak muda ini cakep banget nih ya. Keren loh ya teman Pro 2. Iya loh ternyata pas kita ngobrol-ngobrol, wow ya. Berlian-berlian nih otaknya kayaknya kalau ngomong ya. Oke deh. Jadi akhirnya terpanggil banget ya. Nah, kalau kalian berdua melihat ya teman-teman seusia lah ya, Gen Z segala macam. Sekarang seperti apa nih perkembangan sekarang? Apalagi sekarang mungkin banyak yang ya sibuk masing-masing juga pasti apalagi dengan banyak handphone segala macem gitu-gitu kan. Kalau kalian melihat bagaimana nih perkembangan sekarang nih? Ya, Sandy nih. Ya mungkin perkembangan anak sekarang itu kami akan memberikan contoh yaitu mulai dari media sosial. Di sini kami ada akun sosial media yaitu Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyuasin. Di sana kami harus mengedukasi, memberikan media bahwasanya ya harus kita berbagi dengan orang lain agar bisa membantu orang lain. Oh, Mungkin Nova oke. bisa menambahkan? Iya. Kalau Nova sendiri, Nova merangkul semua orang yang berada di sekitar Nova untuk bahwasanya kita tuh harus peduli kepada orang lain. Kalau kita mau dipedulikan oleh orang lain, mau dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Oh, keren banget ya. Harus menghormati dan menghargai orang dulu, baru kita akan dihargai juga sama orang lain. Banyak banget kan, ini baru ke menit ke-16 loh, udah banyak banget ya advice-nya mereka ya. Luar biasa. Tapi nih Kak Fandi, aku agak salut juga nih. Ini anak-anak ini ngomongin pada pinter-pinter, ini dibentuk banget begitu kah dari Duta Kesetiakawanan Sosial? Atau seperti apa sih bisa membentuk anak-anak kayak gini gitu loh? Baik, kalau untuk ngebentuk sih sebenarnya mereka sudah memang sudah pintar dari sananya. Karena rata-rata duta yang kita pilih ya kayak kita seleksi kemarin itu memang benar-benar ketat kita seleksinya. Juri-jurinya kita datang juga dari Palembang, pageant Palembang. Jadi dan mereka ini memang di sekolah juga anak-anak berprestasi. Ada pasti. yang anak paskibraka, kemudian kayak Nova ini kan dia di sekolah keterampilan. Dia bisa ahli di bidang make up.
MUA lah kalau kita bilang. kelihatan loh. Nah. Pasti kamu make up sendiri itu ya? Iya. Wow. Keterampilannya selain kelihatan. MUA, dia itu anak persatuan PBB ya kalau misalnya kita LKBB. 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 Yang Apa tuh? baris berbaris. Oke ya. Gitu. Kemudian ya juga banyak lah bidang yang lain juga. Kemudian Sandy ini kalau dia lebih menekuni di bidang olimpiade. Nah, sering juara. Jadi kayak Oke. olimpiade sekolah, olimpiade kemudian sama anak Rohis. Ya, anak kayak kalau di sekolah itu Rohis organisasi rohani Islam. Iya, Rohaniawan oke. Islam. Nah, gitu. Jadi banyak juga Kak, ada yang lainnya, ada anak Paskib, kemudian ada anak PKS itu ada patroli keamanan sekolah ya. Ada Dulantas. Oh. Kita bawa Dulantas juga. Ada? Ini Dulantas. Mereka berdua, salah satunya. Dua-duanya Dulantas, yang juaranya Oke. yang kacamata. Wah, Lexer kayaknya diajak ngobrol juga nih Boleh harusnya. kita buat session ya. Iya dong kalau kayak gitu ya. Nah, Oke, jadi oke. banyak kita memang rata-rata anak-anak yang berprestasi lah, dan kita juga banyak di DKS tuh atlet Atlet juga. banyak juga. Pasti Jadi ya. bercampur-campur. Dan semuanya anak-anak berprestasi gitu kan. Yang pernah jadi artis juga ada. Oh ya. Ya, artis pernah main film dia. Oh, siapa sama Kavandi? nasional. Oh bukan. Ini dikira kamu Bukan, cerita ada saya namanya katanya. Noval. Oh ya ampun, Itu di keren. talentnya. Iya. Macam-macam. Banyak ya. Ternyata sebenarnya banyak banget talenta-talenta muda yang keren gitu kalau kita Iya, bilang ya Kak ya. benar. Tapi keren akhirnya bisa dirangkul ya, bisa bergabung di sini menunjukkan kebolehan. Dan kita juga memang kita di DKS ini memang banyak proses ya, banyak pembentukan. Kita ya mungkin kalau dibilang mereka ini lempang aja enggak sebenarnya. Kadang-kadang dimarahin juga kalau memang sudah agak ini kita marahin, tapi marahnya itu memang itu untuk membentuk mereka. Mendidik ya gitu, mereka Kak, ya. bukan marahnya enggak. Yang Iya, enggak mendidik iya, enggak iya, sih iya. mereka tuh supaya mereka tuh ngerti benar. belajar attitude, kemudian adab Iya. kan. Mereka tuh biar kan anak-anak sekarang banyak yang keluar dari zona itu. Beda Iya, mungkin kalau kayak betul. kita kan zaman dulu kan sedikit aja guru marah kita udah takut. Nah, Iya. anak sekarang udah banyak yang berani melawan guru. Iya dong ya. Bisa dituntut di gurunya kalau marah-marah Iya. terus ya. Kalau dulu sekarang. tidak ada berani nuntut-nuntut Nggak zaman ada. kita begitu ya. Bener. Dimarahi aja udah takut nian kita kan. Asli ya. Aduh kalau sekarang itulah jangan membentuk deh. pola pikir mereka tuh supaya ini yang benar, ini yang salah. Oh, ini kegiatan sosial berarti kami merasakan juga penderitaannya orang miskin yang mereka datangi. Jadi oke. terbuka jiwa sosialnya. Betul ya. Jadi mungkin kalau dibilang salah satu dutinya juga ini untuk duta Kawanan Sosial ini seperti apa nih? Turun-turun ke lapangan banget juga kah seperti itu? Iya gitu ya. Jadi bareng deh ngomongnya. Iya gitu kan ya. Ya, Biasanya gimana? Kalau dari Duta Kesetiakawanan Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, kalau pengalaman Nova sendiri, Nova selalu mengikuti kegiatan yang langsung terjun ke lapangan. Seperti pada saat kami melakukan sesi semifinal kemarin, kami langsung diajak oleh Ibu PJ langsung bersama founder kami, langsung terjun ke lapangan melihat orang-orang yang maaf ngomong ya, kurang mampu, Oke. agar bisa bahwasanya kami harus bersyukur, kami sudah diberikan kesehatan, diberikan nikmat dari Tuhan. Aduh, Masya Allah. Akhirnya udah turun banget ke lapangan gitu kan ya. Sandy ikut juga kemarin kegiatannya. Iya, ikut juga. Salah satu seleksi semifinal itu. Oh begitu ya. Jadi kalau udah ngerasa kayak gitu udah berasa yang lebih bersyukur gitu kan pasti kan ya. Aduh tapi keren banget loh ya. Tapi untuk kalian berdua termasuk tugas berat gak sih di era sekarang untuk mengedukasi, mencontohkan ke teman-teman dengan tren yang seperti dibilang Kak Fandi. Anaknya sekarang beda loh, dimarah balik marah gitu misalnya kan. Udah sibuk masing-masing, udah sibuk gadgetan segala macam. Ini kayak ada PR berat gak sih buat kalian, ngerasa gitu gak sih? Ya tentunya kami ini tidak hanya memegang SAS sebagai Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyuasin, tetapinya di balik semua ini tentunya kita ada PR-PR yang harus kita jalani, yang harus kita penuhi. Iya.
ya apa yang harus kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Waduh, iya walaupun seberat-berat apapun gitu Iya, kan harus harus dipertanggungjawabkan gitu kan ya, harus dihadapin banget ya. Nova juga kah gitu, ada merasa PR berat banget gak sih untuk generasi yang sekarang ini? Kalau Nova sendiri itu Kak merasa santai karena Nova memang suka Oh, suka dengan oke. kegiatan seperti ini, bersosial dengan orang dan juga Nova mudah akrab dengan orang. Oh iya sih kelihatan kamu ekstrovert anaknya ya Iya. kayaknya ya. Tapi Sandy juga tuh kelihatannya. Dulu sebelum akhirnya ikutan kegiatan seperti ini, kamu termasuk yang emang ekstrovert atau aku tuh sebenarnya introvert sih. Cuman karena jadi duta ya udahlah ya, harus ekstrovert gitu loh. Sebelumnya anak Sandy gimana nih kalau Sandy? Sedang-sedang Kak menyesuaikan. Tergantung kondisi Tergantung ya. kondisi. Oh gitu. Tapi basically emang suka ngobrol, humble ke orang-orang gitu ya. Iya. Nova dari dulu memang suka banget Memang ini suka ya. Kak. Saya Oke. Nova juga sebagai anak pramuka. Iya, makanya sudah terbiasa dengan dunia sosial. Oh iya sih, Iya. betul ya. Karena tadi kegiatannya kalau Nova kan kamu pas skip ya tadi ya? Oh Iya. LKBB tadi ya. Tuh kan, kenapa kamu yang tadinya mua larinya ke sana bukan ke nari? Pasti ada sesuatu nih ya di situ ya. Karena memang lebih interest ke arah sana mungkin Nova. Kalau Nova Kak sudah pernah ikut nari. Ikut juga, Iya. oke. Sudah dipandang oleh pelatihnya, oh anak ini bagus. Tapi kalau Nova sendiri itu susah kalau tidak terlalu suka dengan kegiatan tersebut, jadi susah menyesuaikan. Jadi balik-balik ke LKBB lagi. Iya, ternyata ya. Iya. Soulnya lebih ke situ ya, lebih menantang mungkin seperti apa gitu ya. Oke, nah kalau saya minatnya ke arah mana dong? Minatnya ke arah seperti Olimpiade itu Kak. Oh, Ya, akademik. oke. Akademik. Ya, Oh, kalau Sandy kamu ke lebih ke Yes. akademik. Olimpiade apa nih yang diikutin Sandy? Matematika kah? Olimpiade alhamdulillah pernah mengikuti 3 olimpiade. Olimpiade Sains Nasional masih tingkat kabupaten belum nasional. Ih, tapi udah keren Seleksi, loh. ya. Oke. Olimpiade KSM, kompetisi sains madrasah. Alhamdulillah pernah juara 3 tingkat kabupaten dan juara 4 tingkat provinsi Sumatera Selatan. Wih, cakep banget ya. Iya, Tapi untuk yang non akademik juga kamu asah juga. Tapi kadang-kadang memang kan ada satu sisi yang kita lebih menonjol ya. Iya. Artinya kalau saya ini memang lebih ke akademik ya, menonjolnya di sana. Tapi keren loh ikutan olimpiade. Aduh, cita-cita aku banget nggak kesampaian ya. Iya, tapi kan baik akademik maupun akademik udah keren-keren banget ketika diasah ya nggak sih, itu luar biasanya ya. Tapi balik-balik ke cita-cita, pengen jadi apa? Cie, Nova. Kalau Nova sendiri seperti kegiatan Nova sekarang, Nova ingin menjadi seorang mua. Oh, Makeup artist. tapi hasilnya bagus loh bagi alisnya tuh, Iya. Cie. Aku dari tadi memandang alisnya, ih rapi banget nih alisnya gitu kan ya. Udah pinter, karena ngerangkai alis tuh gak susah kan sebenarnya, tapi dia bisa loh ya ternyata kan. Oke, jadi pengen jadi seorang mua profesional nanti. Iya, amin. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau Sandy? Kalau Sandy selain di bidang akademik, Sandy juga suka di bidang seni yaitu menggambar. Tentunya cita-cita Sandy menjadi arsitektur, membangun mendesain rumah sendiri, rumah impian. Keren banget. Yuk kita nantikan coba deh sama Sandy Amin, aja. amin. Luar biasa ya. Oke deh. Nah, tapi kita balik ke Kak Fandi lagi. Kak Fandi, kenapa akhirnya Kak Fandi itu kan dibilang tadi kan ini bukan satu pageant, tapi aku bilang banyak pageant loh. Kak Fandi tiba-tiba datang bawa artis ini, bawa talent ini segala macam gitu kan ya. Apa yang bikin Kak Fandi tertarik banget untuk kayak mengasah anak-anak muda gitu loh, mengumpulkan mereka? baik. Apa nih? Dulu ya Mbak ya. Mungkin di awal masih muda, masih SMA dulu. SMA apa SMP ya. Dulu orang tua juga sering ikutin lomba-lomba waktu zaman dulu saya. Nah dulu kan lombanya tidak seperti ini yang mewahnya, masih Iya. jarang ya Mbak ya zaman-zaman kita tuh. Nah dari zaman SMP, SMA sampai kuliah itu sering ikut lomba-lomba juga. Seperti inilah pageant-pageant kayak gini. Kemudian tamat kuliah kerja sudah nggak bisa lagi kan kita ikut lomba. Terakhir ada kepikiran. Jadi ada beberapa apa ya teman-teman yang dulu satu pageant. Yuk kita bentuk apa ya kayak manajemen gitu. Oh iya. Di Jakarta. Oke. Oh Jadi, Jakarta. Wah Jakarta. boleh lah kakak ini ya. Karena kan saya kuliahnya di Jakarta dulu. Emang kuliah di sana. Iya. Oke. Jadi kita bentuk dulu itu di apa dulu kita di kampus. Dalam kampus dulu karena kebetulan di kampus kami itu
lumayan anak-anaknya banyak yang cakep-cakep lah. Nah dari situ, dari organisasi itu lama-lama jadi keterusan nih kan. Nah tamat kuliah saya masuk kerja, dipercaya untuk apa namanya ya, jadi kayak sama rekrutmen tuh ikut bantu lah. Mana yang cantik-cantik kan, kebetulan saya tuh kerjanya di bank dulu. Oke. Bank itu kan harus cantik dan ganteng. Iya, Nah, betul. sama kepala cabang atau kepala ini kan area manajer disuruh kamu ikut ngerekrut ya, kamu bisa lihat kan ada yang ini, ada yang ini katanya. Nah, dari situ lama-lama ketagihan. Jadi Iya. keluar dari sana selalu mikir gimana nih caranya kita kayak menyalurkan ilmu kita, ya membagi ilmu kita ke anak-anak tanpa ada harus bayar, gitu kan. Yang penting mereka ini mau berusaha, mau ngikutin, dan mereka ini betul-betul apa ya, dalam dirinya mau gitu, karena nggak semua juga Mbak yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng ikut suka pageant. Banyak betul. mereka tuh ada yang senangnya di atlet, ada senangnya di olimpiade, jadi nggak semuanya gitu di sekolah itu. Ada beberapa yang memang seneng pageant, ada Iya. yang mungkin dia senang atlet. Nah dari situlah mendidik, udah lama ya, dari Palembang dulu saya pernah juga mendidik, kemudian saya kerja di Musi Banyuasin, kepikiran juga kita punya manajemen entertainment kan, mendidik lah di situ. Ada yang penyanyi, ada yang model, kemudian ada yang kayak duta-duta gitu. Oh, oke. Sekalian DKS ini kita ada mubah hijab loh Mbak. Oh gitu, Nanti banyak kapan-kapan ya eventnya ya. diundang mubah hijabnya, karena Boleh. kebetulan mubah hijab ini kan stay-nya di Palembang. Oh gitu. Nah nanti bisa lah kita koordinasi sama Mbak, Iya, jadi iya, biar iya. bisa mengenal apa sih mubah hijab. Oke, Itu keren ya, muslimah. ya. Betul, ternyata banyak ya, kreatif sekali ya ini ya. Banyak banget nih ya event-event yang dibikin ya Kak Mandi ya. Kita bikin. Oke, ini keren banget ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata memang dari hal seperti ini akhirnya terlihat nih potensi muda berbakatnya Muba tuh banyak banget. Banyak banget. Iya kan? Anak Muba ini ya tidak kalah sebenarnya dengan anak Palembang. Iya dong, pasti. Kalau kita buktikan lah nanti di grand final malam Iya, ini. aduh. Siapa yang juara? Jadi merinding saya ini. Musi Banyuasin apa kabupaten yang lain. Iya kan, iya dong. Jadi kadang-kadang gini kan, pas kita ngobrol-ngobrol gini kelihatan banyak banget ya bibit unggul, sebenarnya potensi keren dari Muba gitu ya teman Pro 2. Karena kita juga ada penyanyi yang dia juara 1 kemarin di Palembang. Iya Bisa kan? kita buktikan bahwasanya Musi Banyuasin ini punya jagoan-jagoan yang memang ada yang memang dia tidak expose aja ya, nggak ter-expose aja ya. Ada yang bener. sudah Iya betul sih teman-teman Pro 2 ya. Oke, seru banget ya. Kita kayaknya lebih mengenal Musi Banyuasin aja sore hari ini ya melalui Duta Kesetekawanan Sosialnya ya. Kita bakal balik lagi untuk ngobrol, nanti kita break sebentar. Oke, Iya. ini kayaknya makin seru aja ngobrol bareng Nova, bareng Sandy, bareng kakak ganteng kita juga ya, Kak Fandi pastinya. Jadi teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana. Buat yang pengen ngobrol dan tanya-tanya sama mereka boleh banget. Langsung WhatsApp kita aja di 0816 1106916 atau melalui aplikasi yang namanya adalah RRI Digital, dan juga melalui streaming kita YouTube channel RRI Palembang Official juga bisa. Langsung ke kolom komentar ya, live chat, ntar bakal kita bacain dong. Kita balik dulu ya bentar ya. Jadi balik lagi, jangan kemana-mana teman. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino?
ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Radio Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu. Tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu. Jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Janganlah kau berlari dari semua masalah yang hadapimu. Cobalah kau hadapi dengan senyuman. Tenangkan hati dan karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hei kawan, mari teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Coba ingat kembali tujuan awal kembali. Coba ingat kembali tujuan berlari. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Dan kita semua boleh. Balik lagi di Pro FM teman Pro 2 dan kita masih di program Kita Sore Ceria. Walaupun di luar sana kedengaran suara gemuruh, hujan-hujan sore-sore, tapi kita tetap semangat aja dong, karena aku ditemenin sama 3 orang keren aja di studionya Pro 2 FM. Asik ya. Kalau sekarang musim hujan, kira-kira kalau di Muba hujan juga gak sih? Kalau sekarang gitu?
Kemarin hujan katanya. Kemarin hujan ya, lagi musim hujan juga ya berarti di sana ya. Musim hujan juga teman Pro 2. Yes. Tapi masih makin seru aja sore-sore, mungkin apalagi buat teman Pro 2 yang sekarang lagi di jalan misalnya jebak macet. Karena biasa kalau hujan tuh suka macet kan. Jadi lagi di jalan dengerin Pro 2 FM, pengen untuk nanya-nanya sama mereka, boleh banget ya. Kita bakal invite kamu di 0816 1106916 atau dari aplikasi yang namanya RRI Digital ya. Atau bisa juga nih streaming YouTube channel RRI Palembang Official. Langsung aja nanti bakal dibacain aja komen-komennya kamu ya. Oke, tapi kita kalau ngomongin seputaran pengalaman kalian berdua dalam mengikuti kegiatan ini nih ya, Duta Kesetiakawanan Sosial Musim Banyu Asin. Kemarin ada seperti yang ajang unjuk bakat segala macam. Kalian melalui hal-hal tersebut juga nggak sih kemarin? Iya juga ya. Iya. Iya. Kalau kamu apa nih? Kita pengen sebenarnya inti pengen nanya bakat mereka yang terpendam tapi mereka tunjukkan itu apa nih ya? Kalau Nova kemarin apa? Kalau Nova kemarin adalah tari komando, Kak. Tari komando. Iya. Masih ada unsur walaupun tarian ada unsur komando-komandonya juga Iya. ya. Iya, tapi itu kreasi sendiri atau memang ada? Memang ada, tapi dikreasiin oleh pembina kami, Kak. Oh, luar biasa deh ya, tari komando ya. Kalau Sandy apa nih? Kalau saya Andika kemarin menampilkan bakat nyanyi. Sedikit nyanyi. Iya. Oh, dia penyanyi guys. Kenapa sedikit. kamu tidak ikutan bintang radio? Langsung ya ternyata. Iya kali. Kok gak ikutan bintang radio? Kan lagi mencari bakat kita sekarang, Ci. Nyanyi dong. Kita pengen denger suaranya loh guys. Iya gak sih? Tapi ya suara dia serak-serak kayak ala-ala cakrakan gitu kan. Ada Agak serak-serak. malu-malu ya Kak, grogi tapi. Grogi. Nyanyi perahu kertas be dikit. Iya loh. Kan baru ngeluarin ini single cover. Oh iya. Perahu kertas. Iya. Coba dong. Ini langsung kita tahu Refnya dong baik. ikutan. Dikit aja ya, Dikit Kak. boleh. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Itu aja. Kamu bagus loh padahal. Bener deh. Kamu kenapa ikut bintang radio sih? Sayang banget loh. Aku daftarin sekarang ya. Maksud sayang, ternyata ada potensi sebagus ini tapi dia gak ikutan tuh sayang. Kita daftar abis ini ya. Langsung. Nodong penyiarnya ya. Sayang banget ya gak sih guys. Karena kita kan nanti untuk bintang radio tuh grand final di Surabaya. Mana tahu kan nanti jadi perwakilan Sumsel. Wah, keren tuh ya. Makin keren nih anak-anak muba sampai ke nasional udah gitu kan ya. Cakep. Bungkus ya Kak Pandi ya. Bungkus. Jadi direstuin kan kamu kan ya ikutin bintang radio. Oke deh. Jadi gitu ya teman Pro 2. Sekarang kita mau baca WhatsApp yang udah masuk aja dulu nih ya. Di kita di 0816110616. Dari Laras di Radial. Hai Koyong Kope. Cie. Tahu dia kayak gue. Tahu loh kan muba katanya ya. Iya sih ya. Oke, hai Koyong Kope, lagi musim apa kalau di daerah sana? Dibilang gitu. Oh, pertama tanya dulu. Musim apa di sana? Musim hujan. Musim hujan. Sama kan musim makanya. hujan, ya, Musim, bener loh sama lo Laras ya. Musim hujan juga ya. Oke deh. Terus gini nih, pengen gak sih ikutan kompetisi tingkat provinsi atau sampai ke nasional juga biar makin mengharumkan nama muba? Nah. Ya pastinya pengen ya Kak. Kalau ditanya pengen atau enggak ya semua orang pastinya pengen ingin mencetak prestasi lebih tidak hanya di kabupaten saja. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya sudah masing-masing terporsi dan jadi kita ini tetap harus berusaha sebisa mungkin agar kita bisa mencapai nasional. Amin. Makanya dia mau ikut bintang radio nanti betul sampai nasional. Balik lagi. Iya, benar. Balik lagi ke sana. Oke deh. Nah, kalau Nova gimana dong? Pengen dong pasti ya. Ya kalau Nova pastinya pengen. Aha. Tapi karena merasa bahwasanya kadang insecure, biasa Gen Z insecure. Masih ada insecure juga, Iya. padahal udah bener-bener ini loh luar biasa loh nih kelihatannya. Ada masih sisi Iya insecure-nya. pastinya semua orang ada. Ada lah ya, oke deh. Jadi sekarang mau fokus dulu untuk menata diri, menata semuanya. Jadi insya Allah nanti
di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya akan mengikuti dunia pigeon yang insya Allah lebih daripada ini. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi makin mengasah aja, makin menata. Mudah-mudahan depan ke tahun-tahun yang akan datang bakal ikutan Iya. juga dong ya. Amin, keren banget gak sih nih anak-anak muda punya nih guys ya. Oke deh. Terus nih ada Yogi nanyain, hai hobinya apa sih berdua? Kalau bilang nyanyi ntar suruh nyanyi lagi nih, jangan-jangan ya. Kalau saya ini hobinya di bidang seni tadi itu ya hobinya menggambar. Hobi, Ya, oh salah- iya ya, menggambar. benar, menggambar ya. Kalau seni hobi menggambar tuh ya. Oke, kalau Nova? Kalau Nova lebih suka dengan tantangan yang baru. Ulala, contohnya apa nih yang menantang banget nih kalau menurut kamu? Contohnya seperti LKBB. LKBB kan sewajarnya itu dilaksanakan oleh laki-laki. Iya Karena sih. tentunya perlu power yang lebih daripada biasanya. Iya. Makanya Nova suka hal yang menantang. Oh, jadi udah terjawab. Ini kenapa aku bilang tadi kamu kenapa nggak lanjutin nari? Ternyata kamu lebih pengen menantang ya, LKBB makanya gitu sih. Keren banget ya. Oke deh. Terus nih, ditanya lagi. Ini ada lagi dari Susan di KM 3,5. Siapa sih yang paling mensupport kalian sampai maju segini jauhnya? Oke. Siapa nih yang support? Aha, Pastinya Sandy. support yang sangat sepenuhnya itu dari kedua orang tua Sandy ya kak. Mensupport sepenuhnya mulai dari awal sampai sekarang. Ya alhamdulillah Sandy senang bisa disupport oleh kedua orang tua Sandy ya karena mereka tahu bahwasanya kegiatan itu positif yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu saja. Amin, iya dong. Pokoknya selagi hal positif pasti orang tua mendukung Ya, banget mendukung. ya. Walaupun harus kayak ini kan berangkat-berangkat gitu misalnya gitu kan ya. Oke, dengan Nova nih gimana nih? Sama sebenarnya, tapi ada yang lebih daripada itu yaitu sekolah Nova. Nova kan bersekolah di SMK Negeri 1 Sekayu. Aha. Nah, di sekolah Nova memiliki kepala sekolah yang super mendukung anak muridnya untuk maju. Oh, Ya, jadi keren ya. daripada bukan hanya orang tua, juga sekolah Nova turut mendukung Nova dan anak-anak lainnya untuk bisa maju dan menunjukkan jati dirinya kepada orang lain. Oke, luar biasa nih. Cakep banget. Tapi satu yang aku lihat, mereka berdua ini ngomongnya udah rapi banget loh ya Kak Fandi. Memang public speaking ini kalian dapatkan dari salah satu tempat atau emang dari dulu ngomong udah pada rapi sih sebenarnya gitu loh ya. Karena kemampuan berbicara ini kan gak gampang ya Kak Fandi ya gitu loh. Jadi ada mungkin pendidikan khusus atau memang karena udah tertempa dari dulu udah ngomongnya serapi ini nih kira-kira nih. Gimana Sandy? Kalau Sandy ya mungkin dari dulu juga ya mengikuti DKS ini. Di dalam DKS ini ada beberapa kelas. Nah pas kelas public speaking itu diajarkan juga. Oh, oke. Jadi dapat dari DKS dong ya, DKS Duta juga. Kestikawanan Sosial. Salah satu dari situ ya. Jadi benar-benar banyak benefit yang besar banget sebenarnya mengikuti kegiatan seperti ini ya. Oke, Nova. Kalau Nova mungkin sudah terbilang biasa karena Nova sudah biasa menjadi seorang MC. Oh, kamu suka MC juga. Iya. Terancam posisi aku kalau gitu kalau ada Nova nih. MC. Jadi Iya, udah kan? terbiasa menghadapi audiens. Oke, ini berarti Kak Fandi kalau kita bilang kan PJN satu ini Duta Kestikawanan Sosial, ini banyak bidang yang akhirnya diajarkan salah satunya public speaking juga gitu Kak Fandi ya. Kenapa nih concern juga ke arah sana nih Kak Fandi? Karena kalau mereka maju ke Sumsel atau ke nasional, public speaking itu paling penting karena di panggung nanti ada session namanya speech. Oke. Nah, itu speech itu atau menjawab pertanyaan baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi mereka juga bahasa Inggris harus dipelajari supaya nanti kalau dapat pertanyaan bahasa Inggris bisa menjawab dengan bahasa Inggris. Oh, Itu nilai oke. plus bagi Iya. juri-juri di pageant-pageant ya. Iya, benar. Apalagi nanti kalau udah di nasional atau internasional wajib bisa memahami bahasa Inggris, pasti berbahasa Inggris. Oke. Gitu. Public speaking Public itulah dia speaking termasuk. ya. Karena itu dianggap memang penting banget ya Kak ya. Iya. Berarti memang poin salah satu yang penting banget diajarkan, diarahkan itu adalah public speaking ya Kak ya. Iya. Termasuk kayak manner gitu gak sih? Iya Iya benar. juga kan. Ya, table manner, kemudian bener. ini juga kalau untuk di pageant itu juga catwalk harus bisa Iya, catwalk juga. Di sini diajarkan juga? diajarkan. Oh gitu ya, walaupun udah
jangan Iya. salah mereka juga catwalk ya ternyata Iya, guys. kita ada Wih. privat class namanya. DKS itu ada buat privat class. Jadi bagi anak-anak yang sekolah yang dipelajari di sana, kalau mau ikutin mau belajar catwalk, public speaking bisa di privat class. Oh gitu, iya, keren kan ya teman Pro 2, makanya ikutan pageant itu banyak banget benefit lah kalau aku bilang. Mereka berdua ngerasain banget ya kan. Iya. Jadi kalian diajarkan catwalk juga kalau gitu di sana ya? Iya. Iya dong, tetap dong ya. Karena ketika di atas panggung juga tetap digunakan nih hal seperti Digunakan. itu kan ya. Bagaimana cara berjalan, cara berbicara. Wih, ini penting banget ya teman Pro 2. Oke, ada lagi yang masuk dong pertanyaan kita di sini nih ya. Dari Revika, salam kenal ya buat anak-anak muba dia bilang. Keren loh, kita yang Palembang juga salut banget sama anak-anak muba yang bisa berkreasi seperti kalian berdua. Oke, katanya sukses aja buat kalian berdua ya. Amin, makasih buat Revika ya. Oke, ada lagi nih Thomas, spill Instagramnya dong, pengen kenalan. Akhirnya. Boleh Instagram. Boleh. Apa-apa nih Instagramnya? Instagram Sandy yaitu dengan username Sandy_ALLZ1. Oke, Sandy pakai Y ya belakangnya bener? Iya, Ya, iya, Kak, pakai SENDY gitu ya. SENDY. Underscore ALLZ1. ALLZ1 gitu. Langsung ya follow ya. Kemudian kalau Nova? Kalau Nova itu Novringa, N-nya besar, A-nya ada 3. Oh, bingung kan langsung. Bagaimana teman Pro 2 apa kalian memahaminya? Novringa, Novringa. Iya. Oke, Novringa ya. Kemudian A-nya ada 3. A-nya 3. Ya gitu ya. Ya gitulah namanya juga Gen Z sih ya. Iya kadang-kadang pakai kode Morse kayak gitu ya. Iya, kode Morse. Pokoknya gitu. Kak Fandi sekalian mana tahu kan dia pengen ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, ya minta arahan, arahan bahasanya. Boleh Kak Fandi. Apa ya? Freezy underscore Sregar. Oh gitu. Kak Fandi Sregar. Sregar. Walah bah, ternyata Kak Fandi Horas. Ya orang Sumatera Utara dong kalau Iya, gitu. Sumatera Utara. Udah gak kelihatan lagi ya, udah kayak orang-orang sini banget loh. Kayak orang Palembang. Iya kan, kok bisa. Logatnya udah gak ada lagi emang kayaknya. Karena ini ya, karena mungkin karena sering merantau. Iya makanya. Nggak pernah di stay di Medan. Iya Jadi kan? bahasanya itu bahasa Iya daerah loh. sini. Iya kalau ngomong kan ya dialeknya udah hilang nih kayaknya Medannya nggak ada lagi. Oke deh, luar biasa banget teman Pro 2. Ini seru banget ngobrol sama mereka berdua, bertiga malah sama Kak Fandi di sini ya. Tapi waktu kita ternyata tinggal sedikit lagi, aduh sedih Iya. deh. Tapi sebelum kita akhiri obrolan kita, apa nih pesan yang pengen banget disampaikan buat temen Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM saat ini? Ya buat teman-teman Pro 2 di luar sana terutama seumuran kita yaitu Gen Z. Uh-huh. Ayo mulailah sekarang buka mata kalian dan lihatlah bahwasannya di luar sana masih banyak sekali orang yang belum kita bantu, masih banyak sekali orang yang susah yang harus kita bantu PR kita sebagai anak muda. Karena dengan kita membantu orang itu tidak akan merugikan ya teman-teman. Karena bersyukur itu kita lihat dengan kita bisa membantu dengan orang lain. Karena hal kecil kita lakukan sekarang akan sangat berdampak besar di kemudian hari. Oh luar biasa deh. Itu dia Sandy Aulia ya teman Pro 2. Oke lanjut Nova. Seperti yang Nova bilang tadi, bahwasanya untuk membantu orang lain itu tidak harus kaya terlebih dahulu dan membantu orang lain tidak akan membuat kalian miskin. When you care, happiness will be on your side. Ketika kamu peduli, kebahagiaan akan berpihak padamu. Yeay, keren banget Nova Bagus, Oktarianti. Luar biasa nih. Waduh, ini keynote speakernya mungkin langsung Kak Fandi mau menyampaikan pesan juga buat teman Pro 2. Boleh dong. Kalau saya paling terima kasih aja. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak PJ kita ya, PJ Bupati kita, sama Ibu PJ Bupati kita, Bupati Mubah. Karena Ibu PJ Bupati Mubah ini yang mensupport kita, jadi penasehat kita. Kalau misalnya ada acara-acara dia selalu mengajak anak-anak duta sosial. Kemudian benar, ya. kepala dinas kita, Kadinsos Mubah kita, sama beserta Ibu Kadinsos. Nah ini Bapak dan Ibu ini pembina kami. Jadi Bapak dan Ibu ini selalu melibatkan kami di kegiatan-kegiatannya dinas sosial di Musi Banyuasin, anak-anak ini. Dan masih muda kebetulan kepala dinasnya, berjiwa sosial, berjiwa muda.
Kemarin kan dialog di Iya, Pro yang 1 ya. Wah. dialog di Pro 1. Satu benar. Si Bapak. Jadi dia sangat senang untuk anak-anak berprestasi, anak-anak yang mempunyai kegiatan seperti itu kan. Nah, itu sangat mendukung. Kemudian para kepala sekolah yang mengizinkan anak-anak ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, termasuk orang tua anak-anak ya, anak dan didik. Iya. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga. Terus untuk RRI Yeay. ya selalu melibatkan kami. Mungkin nanti yang juara kami bisa diundang. Boleh Yang juara banget. ini ya DKS Subsel. Ya, Mana tahu ya. amin. Kita berdoa sih semoga MUBA juara 1. Amin. Loh, kok saya jadi ikut amin ya? Bisa diundang kali di sini kan? Iya, maksudnya gitu ya. Oke. gitu. Iya. Pokoknya keren banget nih ya. Makasih banyak pokoknya buat bertiga udah datang untuk ngobrol di studionya Pro 2 FM ya. Jangan lupa ya nanti saksikan ya Mbak ya. Boleh. Grand Final Duta Kesetiakawanan Sosial Sumatera Selatan. Oke. Di situ ada utusan dari Musi Banyuasin, ada Abid, ada Alen. Tolong dibantu vote. Iya. Tolong dibantu Iya. dukungannya supaya Musi Banyuasin juara. Iya, boleh iya loh teman Pro 2 ya. Kan sama Sumsel kita ya. Iya deh. Sumsel kan? Iya. Di mana tuh kayak Aston ya Di tadi Aston. ya? Di Aston ya teman Pro 2. Grand Ballroom ya, Iya, Ballroom, Grand Ballroom-nya Aston ya. Hotel. Oke, buat teman Pro 2 pengen nonton Malam misalnya ini, malam ya. ini boleh banget. Jam berapa Kak? Jam 7. 7. Jam 7 ya, udah Jam malam. mulai merapat ke sana aja ya, seru banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Wah, seneng banget udah ngobrol di Pro 2 FM. Mudah-mudahan ntar nextnya bisa ngobrol lagi dong ya kita Iya. di sini ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih udah berkunjung ke studio Pro 2 FM Palembang ya. Sehat selalu ya buat semuanya ya. Iya. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah. Wow, seru banget ya teman Pro 2, itu dia obrolan seru banget kita nih bareng Duta Kesetiakawanan Sosial Musi Banyuasin ya. Ada wakil 2-nya dan juga wakil 1-nya udah ngobrol sama foundernya juga udah ngobrol bareng kita di Pro 2 FM. Yes, dari program Sore Ceria sore ini aku masih bakal terus nemenin kamu semua loh ya guys. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.